tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak. Dari kepala sekolah, kemudian nanti ada isi materi, dan selanjutnya ada tanya jawab, kemudian ada kesimpulan. Bagaimana dengan adanya dan acara selanjutnya yaitu kita ke isi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita memohon bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata sebagai tugas implementasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya terima kasih untuk kepala sekolah untuk memberikan waktu dan tempat yang mana begitu sibuknya dalam saya untuk dapat menyelesaikan tugas maupun berbagai macam pembelajaran yang diterima pada saat menjadi calon guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu tugas dari aksi nyata modul 1.4. Ibu-ibu, teman-teman semuanya, dengan waktu yang sangat panjang, alhamdulillah saat ini ternyata salah satu untuk tugas saya untuk mempresentasikan budaya positif ini sangat bagus. Karena kenapa budaya positif ini dijadikan tugas kita sebagai calon guru penggerak? Karena di sini banyak permasalahan di sekolah. Jadi saya akan sedikit memaparkan ada cara bagaimana langkah-langkah untuk budaya positif itu akan terlaksana di sekolah kita. Sebetulnya saya juga masih belajar ya, sambil belajar sambil kita mempraktekkan juga. Nah, dari prakteknya juga mungkin kita sama-sama nanti di sekolah kita mengimplementasikan. Nih, Bu Guru masih ingat nggak tentang ini filosofi Ki Hajar Dewantara apa aja? Masih ingat? Nah, di sini Ing Harso Sindulodo, yaitu di mana kita sebagai guru, bila mana kita di depan bahwa kita itu sebagai teladan bagi anak-anak didik kita. Sedangkan kalau di samping itu Ing Madya Mangunkaso, kita sebagai pembimbing atau memberi motivasi
atau sebagai pendukung anak untuk belajar dengan baik. Sedangkan tutuli handayani itu memberi dorongan dari belakang agar anak dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Sebetulnya ini materi modul 1.4 itu banyak sekali. Cuma memang saya hanya masuknya ke budaya positifnya dalam hal restitusi, yaitu bagaimana proses menciptakan kondisi anak agar memperbaiki kesalahannya dan kembali ke lingkungannya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di situ. Ini sangat di sekolah kita emang kita sedang lumayan ya. Mudah-mudahan setelah penyampaian ini di sini sudah ada dijelaskan langkah-langkahnya maupun bagaimana cara kita komunikasi ke anak bila memiliki kesalahan. Di sini ada budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang satu, perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya yang positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Itu udah pasti ya, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi anak itu akan merasa nyaman, aman bila kondisi sekolah sudah terpenuhi, salah satunya itu dengan adanya budaya positif. Dihukum, ya udah kita lebih baik mengikuti aturan. Nah, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku mau jadi anak yang baik kan menurut dari ibu guru dapat bintang. Biasanya kita kan gitu ya, imbalan ya ke anak-anak ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sepertinya berarti kita sebagai guru kan menginginkan anaknya yang penurut, yang aktif. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Jadi di CGP itu dirubah keyakinan kelas karena ternyata kalau kita kan namanya TK, namanya membuat peraturan kelas itu kan tidak bisa berdiskusi dengan anak ya. Sedangkan kalau untuk anak SMP, SMA itu hasil keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Guru dan murid itu dibuat. Kalau kita kan nggak mungkin ya, namanya kita di lingkungan TK. Nah, salah satu kalau peraturan kelas kan anak duduk tertib dan tidak bermain saat di kelas, kadang gitu ya peraturannya. Kalau ini keyakinan kelas lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu lebih umum, yang biasa terjadi di suasana di kelas maupun di luar sekolah. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang baik dituliskan, tidak ada kata tidak, kayak gitu mungkin gitu ya. Yang keempat, hindari yang kata-kata negatif. Jadi bahasa positifnya yang kita munculkan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan yaitu dari budaya positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ke-1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu udah pasti ya, kita namanya manusia ada keinginan untuk bagaimana mempertahankan hidup, yaitu dengan bersosialisasi, diantaranya rasa senang. Terus yang 5, penguasaan, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kadang yang bermasalah itu orang-orang pengen kelihatan pengakuan bahwa dia itu punya power, punya power.
pada teori kontrol Dr. William Glasser. Kalau itu mah jadi nanti saya kalau belumnya ada selintas, cuma saya pikir langsung aja ke hasil riset dari hasil William Glasser-nya oleh Darren Jackson. Berkesimpulan ada 5 posisi. Kalau guru penghukum itu biasanya berupa fisik atau verbal. Biasanya kayak anak saya mama ya, biasanya kok kesiangan nih gurunya. Kenapa kesiangan? Nah, langsung dengan nada tinggi, kamu lari ke lapangan. Nah, biasanya gitu langsung menghukum si anak tersebut dengan kesalahannya. Nah, gitu. Atau verbalnya itu secara agak tinggi, nah agak negatif ya kalau dilihat dari ini ya. Kenapa kesiangan terus? Makanya bangunnya, nah, biasanya suka gitu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi si guru itu gimana caranya dalam posisi kontrol ke anak, gimana nih anaknya biar merasa bersalah bahwa dia melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Biasanya itu membuat anak merasa bersalah. Kayak bukan kata ibu posisikan sebagai teman. Biasanya kalau pas anak salah nih atau berbuat tidak disiplin di kelas atau apa, wah duduk yang manis ya, kan guru lagi berbicara. Nah, biasanya agak lebih merangkul, nah ada juga lebih kayak mengajak gitu ya, nggak kayak tadi yang penghukum kan langsung tinggi nadanya. Sedangkan kalau pemantau itu biasanya guru mengawasi. Di situ biasanya ini anak dilihat dulu, nggak langsung dikat begitu anak ini. Jadi kenapa dia naik gitu? Nah nanti dipantau dulu, jadi setiap anaknya sendiri gitu. Terus yang kelima, manajer mempersyaratkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi. Kalau di sini jadi guru tadi keyakinan kelasnya apa? Nah, jadi kitanya jadi dikembalikan ke anaknya gitu. Jadi lebih di antara keduanya di pemantau. Jadi setelah memantau mungkin guru, oh ini ternyata anak, terus jadi lebih bijaksana ke gurunya. Selanjutnya, nah yang keenam, segitiga restitusi. Restitusi adalah menurutku. Jadi dari yang tadi setelah kejadian-kejadian itu kita masuk ke restitusi. Nah, tahapan langkah kita tuh harus bagaimana nih menghadapi anak yang telah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat kesepakatan bersama. Nah, jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, seperti contohnya kayak ini aja, anak yang bertengkar karena tidak antri. Nah di sini validasi tindakan yang salah. Berarti si anak itu benar nggak dia berbuat salah? Jadi ditanyain, coba tadi kenapa nggak antri? Nah gitu. Sedangkan keyakinan kelas harus antri. Jadi memvalidasi, meyakinkan bahwa kesalahan anak itu di kayak tidak antrinya. Nah gitu. Tapi kalau kita sabar juga kita bisa yang Tuhan misalnya gitu ya. Tapi kan peraturan keyakinan kelasnya kita harus antri ya, biarpun lama tapi tercapai gitu kan ya. Nah ini kata-kata yang biasa muncul dalam 5 posisi kontrol yang tadi. Yang satu biasanya kalau guru sebagai penghukum harus patuhi aturan, kalau tidak nanti tidak pulang. Nah itu biasanya suka mengancam, sedikit mengancam ya, jadi ke situ. Terus yang kedua, anak itu dibutuhkan ya, dia emosi dan apanya muncul terkeluarkan juga, tersalurkan. Jadi kita sebagai guru memahami anak itu ada alasan dia bisa marah. Anak itu dibutuhkan ya, dia